Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat ya. Insya Allah hari ini ibu akan mengisahkan sebuah kisah tentang Zaid bin Sabit. Kebetulan Zaid bin Sabit ini juga menjadi nama kelas kita ya anak-anak ibu semua, supaya kita bisa lebih dekat mengenal siapa itu Zaid bin Sabit. Maka kita juga harus mengetahui kisahnya. Nah, Zaid bin Sabit ini adalah seorang sahabat yang paling cerdas. Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi juru tulis beliau. Rasulullah SAW menugaskan Zaid mempelajari bahasa Ibrani dan Asyriah. Nah, anak-anak ibu semuanya, Zaid bin Sabit juga merupakan orang yang sangat cerdas ya. Beliau juga dijuluki pena Rasulullah atau penulis Rasulullah, dan beliau juga dijuluki sebagai penerjemah Rasulullah. Banyak bahasa-bahasa yang beliau kuasai sehingga beliau menjadi penerjemah Rasulullah ya. Zaid bin Sabit juga adalah sahabat yang memiliki kelebihan menguasai ilmu faraid, yaitu ilmu warisan. Nah, Zaid bin Sabit juga memiliki nama Zaid bin Ad-Dahak ya. Zaid bin Sabit bin Ad-Dahak Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Ansar dari kaum Ansar ya. Ia berasal dari Bani Najjar. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid saat itu adalah seorang anak yatim. Ayahnya wafat saat perang Bu'at ya. Pada tahun pertama hijrah, usia Zaid tak lebih dari 11 tahun. Nah, Zaid saat itu ingin menjadi orang terdekat Rasulullah. Pada usia dini pun Zaid ingin mengikuti perang yang diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, pada suatu hari Zaid menemui Rasulullah bersama orang-orang dewasa lainnya dengan membawa pedang yang panjangnya melebihi tinggi badannya sendiri. Berani sekali ya Zaid. Rasulullah lantas tidak mengizinkannya, tapi Zaid kecil tidak langsung menyerah. Ia pulang untuk mengadu pada ibunya dan terus belajar untuk mencari kelebihan yang ia miliki. Ya. Berkat kecerdasannya, kemudian ia diangkat menjadi penerjemah Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Zaid mendapatkan tugas untuk mengumpulkan Al-Quran karena banyak penghafal Al-Quran tewas dalam peperangan. Umar bin Khattab meyakinkan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam manuskrip. Abu Bakar kemudian memanggil Zaid untuk membahas pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar yakin pemuda itu cerdas dan terpercaya. Bagi Zaid, mengumpulkan Al-Quran adalah tugas yang sangat berat. Bahkan dia membandingkan hal itu dengan menggeser gunung yang dinilai masih lebih mudah. Jadi Zaid ini sangat merasa berat ya. Bahkan dia lebih baik disuruh menggeserkan gunung daripada mengumpulkan Al-Quran, saking beratnya tugas tersebut ya. Anak-anak ibu semuanya, meski demikian dia tetap menerima tugas tersebut. Khalifah meyakinkan Zaid bahwa ini adalah suatu kebaikan sehingga Zaid bin Sabit bersedia melaksanakan tugas dari Khalifah Abu Bakar. Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat yang pernah ditulis di lembaran kulit binatang, tulang-tulang, dan pelepah kurma. Nah, jadi pada masa terdahulu itu Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat di lembaran kulit binatang, tulang-tulang ya. Kemudian Zaid bin Sabit mendatangi satu persatu para penghafal Al-Quran yang masih tersisa untuk menyetorkan hafalan mereka. Tugas yang didapatinya sungguh tidak mudah. Ia harus memastikan kebenarannya pada minimal 3 saksi yang benar-benar menghafal Al-Quran.
Akhirnya setelah semua ayat-ayat berhasil dikumpulkan, Zaid bin Sabit menuliskannya kembali pada kulit-kulit binatang, ya. Dia sangat ingat urutan surat dalam Al-Quran karena Rasulullah lah yang menuturkannya 2 kali tentang urutan surat dalam Al-Quran sebelum Rasulullah wafat. Anak-anak ibu tersayang, ayat-ayat Al-Quran telah usai ditulis kembali dan dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Hasil kerja keras Zaid bin Sabit tentu mengurangi banyak kecemasan khalifah terhadap gugurnya para tahfiz, ya. Walaupun saat itu lembar-lembar kulit binatang yang berisi ayat-ayat tersebut hanya untuk dikumpulkan, penyempurnaannya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Beliaulah yang memberi perintah agar Al-Quran dimushafkan dalam bentuk kitab seperti yang kita miliki sekarang. Walaupun Allah sudah menjamin kemurnian Al-Quran, namun kita juga perlu berterima kasih melalui panjatan doa-doa yang kita langitkan untuk beliau. Berkat Zaid bin Sabit, Al-Quran tersusun dengan rapi, sehingga bisa sampai di tangan kita hingga hari ini. Kita dengan mudah membaca dan mempelajari dan menghafalnya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada Zaid bin Sabit, dan semoga kita semua bisa menjadi pemuda yang cerdas seperti beliau, yang mencintai Al-Quran dan sukarela membela agama Allah. Nah, anak-anak ibu tersayang, semoga kita bisa mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah sahabat yang suka menulis, ya. Beliau juga menguasai bahasa-bahasa orang asing sehingga beliau dipilih Rasulullah menjadi penerjemahnya. Anak-anak ibu tersayang, Zaid bin Sabit sudah banyak mengorbankan hidupnya untuk Islam. Beliau bersusah payah untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka dari itu kita harus mencintai Al-Quran, dan kita juga harus mengamalkan semua hadis-hadis yang sudah Rasulullah sampaikan kepada kita. Nah, Zaid bin Sabit juga sahabat yang banyak menghafal hadis. Beliau juga orang yang sangat dipercayakan oleh Rasulullah. Nah, Zaid bin Sabit ini pada usianya 11 tahun sudah dekat dengan Rasulullah, ya. Beliau menjadi sahabat Rasulullah, dan beliau juga termasuk sahabat yang masuk Islam pada usia muda. Nah, adik-adik tersayang, sehingga wafatnya Zaid bin Sabit, beliau mengamanahkan semua Al-Quran yang sudah dikumpulkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya. Hingga saat ini Al-Quran bisa kita baca. Itu semua karena perjuangan Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat Rasulullah semuanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mencontohkan akhlak Rasulullah dan juga para sahabat. Anak-anak ibu semuanya, semoga kisah hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, ya. Nah, Zaid bin Sabit juga adalah nama kelas kita. Semoga kita semua bisa mencontohkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit. Nah, terima kasih semua anak-anak ibu. Semoga kisah hari ini bisa bermanfaat, ya. Ibu akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah, ya.